senyum creepy. Matanya tuh pun mulai memerah gitu loh. Dan dari kaca spion, Dani sadar bayangan si ibu dan anak itu Assalamualaikum, balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Pernah gak sih kalian dengar cerita orang yang pulang kampung lewat jalan yang salah? Jalan yang seharusnya gak dilalui sama siapapun. Jalan yang katanya dulu itu pernah makan korban dan sekarang dibiarkan sepi karena memang bukan cuma manusia yang lewat sana. Cerita ini diceritakan ke aku sama seseorang. Dia gak minta namanya disebut. Dia cuma bilang, kalau kamu bawain cerita ini, tolong jangan sampai orang lain ngulangin hal yang sama kayak aku. Oke, dan aku ngerti maksudnya. Karena apa yang dia alami malam itu bener-bener di luar nalar. Jadi kita sebut aja namanya Dani ya. Dani ini kerjanya di kota. Udah lama banget dia tuh gak pulang kampung. Sampai akhirnya satu hari dia dapat kabar kalau bapak itu jatuh sakit. Dia langsung ambil cuti, nyetir sendiri malam-malam. Niatnya ya biar dia bisa sampai ke kampung tuh pagi hari. Kan lumayan jauh banget tuh kampungnya. Ya kita gak perlu sebutkan ya nama kampungnya. Semuanya masih normal sampai dia nemu jalan yang ditutup. Katanya sih ada pengalihan arus gitu. Jalan utama ditutup sementara. Petugas yang jaga bilang, lewat jalan lama aja mas, lewat situ juga nyampe kok. Tapi ya sepi sih. Awalnya Dani ragu, tapi karena gak ada pilihan lain, dia harus cepet sampai ke kampung. Jadi ya udahlah dia ikutin arahannya. Dan sejak masuk ke jalan itu, semuanya berubah. Jalannya itu sempit, gelap, gak ada lampu sama sekali. Pepohonan di kiri kanan tuh rapet banget. Udara malam tuh lembab, dingin. Dan anehnya itu sepi tapi kayak berisik gitu loh. Kayak ada suara bisikan-bisikan gitu kata si Dani. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi yaudahlah dia cuek aja. Mungkin karena kebawa rasa takut di jalan yang sepi gitu kan. Pasti ada rasa was-wasnya. Jadi dia nyalain lah musik pakai headset. Dani nyoba buat tenang. Tapi begitu masuk sekitar 30 menit perjalanannya, Dani melihat sosok berdiri di pinggir jalan, seorang ibu dan anak kecil. Wow, di tempat sepi. Ngapain mereka di sana? Mereka melambaikan tangan. Gila nggak? Kalau aku mah langsung kabur aja kali ya. Takut begal bisa jadi ya kan? Menakutkan loh. Jadi si ibu ini pakai baju batik, pudar, rambut panjang, wajahnya tuh teduh tapi pucat. Si anak diam aja, matanya kosong, melihat lurus ke arah mobil aja dia. Refleks lah si Dani ini ngerem, karena gak tega juga kan dia ngelihat atau ninggalin mereka berdua di tempat sepi. Dani pun ngebuka jendela mobil dan si ibu ini ngomong dengan suaranya yang pelan. Mas, kami mau ke desa. Boleh ikut nebeng nggak? Ya desa itu memang deket sama kampungnya si Dani. Sejalur lah. Akhirnya mereka berdua naik nih ke mobil si Dani. Si ibu duduk di belakang, anaknya juga di samping ibunya. Tapi sejak mereka masuk, suasana di dalam mobil itu terasa berat kata Dani. Anak itu diem aja. Dia gak berkedip sama sekali, cuman tatapannya kayak tajam, diem gitu aja. Si ibu juga diam pas di dalam mobil, sambil tangannya tuh menggenggam tas kain yang diletakkan di pahanya. Jadi Dani ini basa-basi lah buat ngobrol, tapi responnya tuh dingin seadanya. Dan yang paling bikin merinding adalah si anak itu tiba-tiba mulai senyum creepy. Matanya tuh pun mulai memerah gitu loh. Dan dari kaca spion, Dani sadar bayangan si ibu dan anak itu gak ada coy. Mereka gak kerefleks dari kaca. Dani mulai panik tapi dia tetap nyetir.
Sampai akhirnya Dani sadar sesuatu. Dani muter-muter, pohon melengkung, batu besar, jalan bercabang, semua itu muncul lagi dan lagi. Dani ngecek GPS, mati, HP-nya tuh langsung panas. Dan si ibu tiba-tiba bilang, "Kita udah sampai, Mas." Dani mengerem dengan mendadak. Dani langsung turun dari mobil, keluar dari mobilnya karena udah merasa gak kuat. Tapi pas dia turun dan ngeliat di dalam mobil, kursi penumpang belakang itu kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi suara si anak masih kedengaran. Nanti kita ketemu lagi ya, Om. Shit, man. Setelah itu Dani pun pingsan. Dia bangun pagi-pagi di pos jaga dekat jalan utama. Mobilnya pun terparkir rapi. Dan menurut warga, jalan lama itu sudah ditutup sejak 3 tahun yang lalu. Katanya dulu itu ada kecelakaan ibu dan anak di jalan itu. Mereka ditabrak dan jasadnya baru ketemu 3 hari kemudian. Sejak itu ya beberapa pengendara ngaku pernah melihat ibu dan anak itu yang minta tumpangan. Dan mereka semua yang ngalamin hal yang sama. Tersesat, muter-muter, sampai akhirnya kembali. Entah bagaimana. Yah, jadi kalau kalian pulang kampung dan ketemu jalan yang kelihatan tuh lebih cepat tapi sepi banget, ingat, kadang jalan yang sepi itu bukan berarti kosong. Bisa jadi kalian bukan satu-satunya orang yang lewat jalan itu. Kita memang tetap harus waspada di tempat sepi ya kan. Bukan hanya setan yang kita takutkan, hal-hal gaib. Tapi begal coy, pembunuhan, aduh serem banget dah pokoknya. Jangan coba-coba buat sendirian di tengah malam di jalan sepi deh. Yap, kita tutup hari ini. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Dan boleh banget tulis di komentar tentang pengalaman-pengalaman horor yang pernah kalian alami, yang nggak bisa kalian lupain sampai sekarang. Biar aku bisa bawain di video selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.